Salam saudara, saya Rosi kembali menyapa Anda dalam program Aku dan Dia. Bagaimana keadaan Anda dan keluarga? Harapan saya Anda dan keluarga ada dalam keadaan baik dan sehat. Selama 15 menit ke depan, saya akan mengajak Anda mendengarkan program yang membahas tentang Dia yang adalah Yesus Sang Penjaga. Selamat mendengarkan. Aku tidak banyak memahami urusan-urusan yang berkaitan dengan bagaimana perusahaan-perusahaan perbankan dan asuransi menyimpan data-data nasabah mereka. Aku memang sama sekali tidak ahli dalam hal-hal yang demikian. Aku sangat awam dan tidak paham bagaimana data pribadiku disimpan di sana. Yang aku tahu, setiap kali aku membuka rekening di bank atau perusahaan asuransi atau bahkan beberapa transaksi lainnya, aku harus menunjukkan KTP atau kartu identitas lainnya. Bahkan di beberapa kantor, aku harus menyerahkan fotokopi KTP atau kartu identitas itu. Setelah aku menyerahkan, aku tidak tahu mau diapakan fotokopi KTP itu. Aku tahu pasti kartu itu akan dipakai untuk pendataan. Tetapi hanya itu saja yang aku pahami. Aku tidak mengingat beberapa kali aku menyerahkan fotokopi KTP atau untuk urusan apa saja aku menyerahkan data-data itu. Yang aku tahu, kalau kantor yang memintanya jelas kantor yang sah dan kelihatan sudah bisa dipercaya. Baik itu kantor pemerintahan atau kantor bank atau kantor asuransi atau urusan kredit. Maka aku akan percaya saja dan menyerahkan data apa yang mereka minta. Tetapi beberapa waktu belakangan ini, aku menjadi cukup terkejut ketika membaca berita bahwa data yang aku serahkan kepada kantor-kantor itu ternyata bisa bocor. Artinya, data yang aku serahkan dan seharusnya mereka simpan dengan sangat ketat itu ternyata bisa tersebar juga. Bukan hanya itu, data yang tersebar itu bahkan bisa dimanfaatkan oleh orang-orang yang bermaksud buruk untuk merugikanku. Aku tidak tahu bagaimana cara mereka menyalahgunakan data pribadiku untuk merugikanku, tetapi tentu saja berita yang aku baca itu membuat aku cukup was-was. Dan bahkan aku mulai kehilangan kepercayaan kepada kantor-kantor atau perusahaan-perusahaan itu. Mereka seharusnya mengawasi penyimpanan data pribadiku, tetapi ternyata data itu bisa tersebar. Aku tentu saja tidak ingin data pribadi yang aku percayakan kepada pihak manapun kemudian menjadi tersebar kemana-mana. Apalagi kalau ada risiko bahwa kebocoran itu akan bisa dipakai untuk merugikanku. Tetapi di satu sisi aku melihat kenyataan bahwa bahkan kantor-kantor dan perusahaan yang sudah berusaha keras untuk menjaga apa yang dipercayakan kepada mereka juga bisa mengalami kegagalan. Terbukti, apa yang dipercayakan kepada mereka untuk dijaga dengan baik ternyata justru bisa bocor. Aku sungguh bersyukur bahwa Yesus, Tuhan dan sahabatku yang terbaik, tidak pernah gagal dalam memelihara apa yang dipercayakan kepadanya. Ketika aku mempercayakan diriku kepadanya, aku mempercayakan diriku kepada kuasa yang maha tidak terbatas. Dan ketika aku mempercayakan diriku kepadanya, maka ia akan menjaga dan memelihara kehidupanku. Firman Tuhan pernah mengatakan di dalam Yudas 1 ayat 24. Bagi Dia yang berkuasa menjaga supaya jangan kamu tersandung dan yang membawa kamu dengan tak bernoda dan penuh kegembiraan di hadapan kemuliaannya. Dia, Yesus berkuasa untuk memeliharaku. Aku sadar betapa aku membutuhkan pemeliharaan yang ajaib itu. Begitu banyak hal yang bisa membuat aku terjatuh dan gagal di dalam menjalani kehidupan. Badai besar bisa membuat aku terhempas dan kemudian terjatuh.
Namun sebaliknya, angin yang sepoi-sepoi juga bisa membuat aku tertidur dan akibatnya juga tidak jauh berbeda. Terang yang bersinar, terang bisa membuat aku menjadi silau karenanya dan aku bisa tersandung. Sebaliknya, kegelapan juga bisa membutakan aku dan membuat aku tidak bisa melihat apapun di sekelilingku. Dan akibatnya juga sama, aku juga tersandung dan terjatuh. Aku membutuhkan penjagaan dan pemeliharaannya setiap waktu, karena tanpa pemeliharaan itu, aku sama sekali tidak memiliki kekuatan apapun untuk melangkah. Dan aku sungguh berterima kasih, karena Yesus bukan hanya mau menolong dan menjaga agar aku aman di dalam tangannya, tetapi ia juga mampu melakukannya. Dan kalau ia mau dan mampu, maka aku akan terjaga aman di dalam tangannya. Ketika usaha manusia nampak seolah-olah bisa memberikan jaminan, tetapi dengan segera akan terbukti bahwa jaminan itu sama sekali tidak bisa bertahan lama. Tetapi ketika Yesus melakukan penjagaan itu dan memberikan jaminan, maka ia sanggup menjagaku. Ketika aku dengan sepenuh hati berserah dan pasrah kepada penjagaannya, maka ia akan menyelimuti aku dengan kasih-Nya. Saat itu, aku melekat erat dengan kasih yang besar yang dijanjikannya kepadaku. Ia mencurahkan kasih yang tak terbatas itu bagaikan selimut yang melingkupi aku dan melindungi aku dari serangan pihak manapun. Dan ketika aku ada di dalam kasih itu, maka ia menjamin bahwa aku aman senantiasa. Tidak ada kemungkinan adanya kebocoran di dalam pemeliharaannya. Dan tidak mungkin ada keadaan di mana aku tercecer dan tidak terpelihara olehnya. Ketika aku menyerahkan diriku kepada kasih-Nya, maka jaminan keamanan dan pemeliharaan bagi diriku bukan lagi bagianku, tetapi bagiannya. Saat itu, maka penjagaan terhadap diriku bukan terletak kepada kekuatanku atau bergantung kepada orang-orang yang ada di sekelilingku. Tetapi penjagaan itu sudah sepenuhnya menjadi urusannya. Dan ia pernah memberikan jaminan yang penuh untuk keamanan itu di dalam firman-Nya yang mengatakan, siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang? Seperti ada tertulis, oleh karena Engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari, kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Kalau Ia adalah Tuhan, maka apa yang dijanjikannya akan ditepatinya. Ketika ia berkata bahwa tidak akan ada yang bisa memisahkan aku dari kasih-Nya, maka kebenaran itu berlaku mutlak dan tidak akan terbantahkan atau tergoyahkan oleh apapun juga. Firman Tuhan tadi dengan jelas menjadi jaminan bagiku bahwa ketika aku ada di dalam tangan-Nya, maka aku aman sepenuhnya. Karena tidak akan ada yang bisa mengambilku dari tangan-Nya. Di dalam kemahatauan-Nya, Ia tidak akan terpedaya oleh pihak manapun yang akan berusaha mengambil aku dari tangan-Nya. Dalam kemahakuasaan-Nya, Ia tidak akan bisa dikalahkan oleh pihak manapun yang akan berusaha untuk merampas aku dari penjagaan-Nya. Dalam kasih-Nya yang sempurna, Ia tidak akan membiarkan sedetik pun aku berjuang melawan kekuatan dunia ini dengan kemampuanku sendiri yang pasti akan berakhir dengan kekalahanku. Ia akan dengan penuh kesetiaan memeliharaku.
Dan karena itu, aku bukan hanya aman, tetapi Ia menjamin aku akan menjadi lebih dari pemenang. Aku ingin terus ada di dalam pemeliharaannya, di dalam penjagaannya, dan untuk itu aku hanya bisa berserah penuh dalam kepasrahan kepada kuasa dan kasih-Nya. Sejati seperti cintamu, hari demi hari kau paling mengerti bagi hidupku ini. Apa yang ku perlu hanya kepada janji-Mu ku percaya, ku tak akan takut hanya kepada firman-Mu ku berharap Yesus menjaga hidupku. Kini ku sadari dan aku mengerti tiada yang sejati seperti cintamu. Hari demi hari kau paling mengerti bagi hidupku ini. Apa yang ku perlu. Terima kasih Anda sudah mengikuti pembahasan kita mengenai Yesus sebagai Sang Penjaga yang sanggup memelihara kita dengan sempurna. Ketika Ia menjaga, maka kita aman sepenuhnya karena tidak ada siapapun atau apapun yang bisa membuat kita lepas dari penjagaannya. Kalau Anda mau tahu lebih banyak tentang bagaimana Yesus menjadi penjaga yang ajaib bagi kita, atau Anda ingin mengetahui hal-hal tentang pribadi Yesus itu, kami siap untuk menjelaskannya secara lebih lanjut untuk menolong Anda lebih mengenal Dia. Atau kalau Anda ingin kami doakan, Anda bisa menyampaikan pokok-pokok doa Anda kepada kami, dan dengan senang hati kami akan mendoakan Anda. Anda dapat menghubungi kami dengan menuliskan surat kepada program Aku dan Dia, Tromol Pos 261, Batu 65302, Jawa Timur. Atau bisa juga lewat SMS atau WhatsApp ke nomor 081 333 777 386. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Anda sudah mengikuti program kami. Jika Anda diberkati, jangan lupa like, komen, dan share supaya Anda tidak ketinggalan setiap program terbaru kami. Jangan lupa juga untuk subscribe channelnya dan nyalakan loncengnya.
Jika Anda ingin mendukung pelayanan kami, bisa melalui rekening kami berikut ini atau menghubungi kami di sini.